Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Arswandi, mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Hari ini saya akan mencoba membagikan ilmu atau pelajaran yang telah saya dapat dari bangku kuliah. Insya Allah saya akan membagikan bagaimana cara atau memprogram membuat permainan tic-tac-toe. Permainannya seperti ini. Kita akan buat tic-tac-toe itu adalah permainan yang seperti ini. Untuk menyusun beberapa bentuk, misalkan mungkin Anda semua telah tahu apa itu permainan tic-tac-toe. Dan hari ini saya akan mencoba untuk membagi cara memprogram permainan tic-tac-toe itu. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi subdevelopnya, sysubnya, atau bisa menggunakan Visual Studio ataupun subdevelop. Pertama adalah kita buka, kemudian klik new solution. Mungkin cara ini Anda pasti semuanya udah tahu. Maka sekarang kita akan langsung aja. Pertama kita buat dulu desainnya. Kita mau desainnya seperti apa. Yang kita butuhkan adalah 9 kotak picture box. Kita bisa juga menggunakan button ataupun picture box. Picture box adalah sesuatu untuk menyimpan box, menyimpan image. Kita juga bisa menggunakan button. Kemudian yang kita butuhkan adalah 9 picture box, 2 radio button, 1 button. Ini adalah aplikasi sederhananya saja. Kemudian buatlah desainnya seperti ini. Ini tergantung kreasi Anda seperti apa. Misalkan ini bisa kita atur di properties. Semuanya kita bisa atur di properties. Kemudian sekarang kita langsung membuat programnya. Pertama yang kita buat adalah misalkan kita membuat permainan tic-tac itu dengan proses komputer ataupun kita bermain dengan teman kita, misalkan atau memakai 2 player, 1 player ataupun 2 player. Itu ada menggunakan radio button. Kemudian kita langsung saja ke programnya. Kita pertama dulu adalah menentukan gimana cara membuat permainan untuk 1 player ataupun 2 player. Maka kita buat programnya adalah seperti ini. Ini kita buat dulu fungsinya atau kelasnya. Misalkan kita buat picture clicks. Kemudian kita buat seperti ini, ref picture click. Ini bisa kita gunakan di sini. Kemudian gunakan karena kita memakai banyak picture, kita gunakan the pictures. Ini sudah menyangkut, sudah membawa semua pictures yang sudah kita masukkan. Misalkan picture dari 1 sampai 9, dia sudah termasuk di semua sini. Kemudian buat program seperti ini. If radio button checked, bila radio button pertama atau 1 player aktif, maka dia akan mengeksekusi bagian di sininya. Jika ini tidak aktif, maka dia akan pergi ke bawah ini. Kemudian jika radio button aktif, maka dia akan mengeksekusi bagian sini. Dan jika keduanya tidak aktif, maka dia akan mengeksekusi bagian ini. Ini akan menampilkan pesan berupa picture boxnya atau ini menampilkan pilih tipe permainannya. Misalkan tadi kita berarti 1 player dan 2 playernya belum terpilih.
Kita sekarang masuk ke satu player, kemudian adalah dalam satu player nih ada berapa fungsinya seperti ini. The picture box background sama dengan 0. Kemudian the picture box background sama dengan X. Di mana kita mengambil background image-nya itu, maka kita akan kita deklarasikan dulu. Misalkan kita download image X. Maaf, internetnya lelet. Misalkan image X-nya telah kita download, kemudian kita save di sini. Misalkan di mana tempat aplikasi yang kita buka tadi, subdevelop yang kita open tadi, di mana dia tersimpan. Misalkan saya menyimpannya di sini. Kemudian simpanlah di bin debug. Ini dia, simpan, kasih namanya beri namanya yang simpel saja, misalkan XJPG, non JPG. Kemudian ini adalah untuk pemanggilnya, provide image X image from file, maka dia akan mengambil from file dari bin tadi, dari sini, dari bin, kemudian debug, dia akan mengambil image dari sana. Kemudian jika terpilih, maka dia akan memilih cek. Cek ini apa? Ini adalah untuk menentukan siapa pemenang, siapa yang kalah. Misalkan cek itu seperti ini. Itu adalah logika gimana seperti apa jika X itu menang, seperti apa jika 0 itu menang. Misalkan kotak itu kan ada 9, berarti jika picture box 1, picture box 5, picture box 9 berarti menyilang ke bawah. Jika itu X semua, maka dia akan menampilkan pesan seperti ini, X menang. Kemudian jika misalkan picture box 1, picture box 5, picture box 9 berarti penyilang sama dengan 0, berarti dia akan menyampilkan maksud 0 menang. Kemudian setelah dia mengeksekusi ini, kemudian dia akan mengeksekusi computer play. Computer play itu adalah komputer yang giliran komputer main. Pertama kali kan dipilih picture box, terserah mau pilih picture box mana aja dari 1 sampai 9. Kemudian dia akan menampilkan image X yang sudah kita minta tadi. Ini X ini dia akan menampilkan ini, memanggil nilainya itu. Kemudian setelah kita terpilih ini, maka dia dia akan cek, apalagi selagi belum ada yang menang, maka dia akan melanjutkan ke komputer bermain, giliran komputer untuk main. Logika komputer adalah seperti ini. Programnya seperti ini. Logikanya misalkan picture box 1 sama dengan 0 dan picture box 2 image-nya sama dengan 0. Terus dia akan mengeksekusi bagian yang di bawahnya. Picture box 3 background image-nya sama dengan 0 berarti kosong, tidak ada image-nya. Maka picture box 3 akan diisi dengan 0. Maka dia akan diisi dengan 0. Berarti kemudian dia akan cek apakah dia sudah menang atau belum. Betul, berarti dia cek kembali nilai yang ada di sini tadi. Dia memanggil kelas ceknya. Seperti itu ke bawahnya semuanya. Di sini logikanya ada sekitar 58 logika
yang akan dimainkan. Supaya lebih lengkapnya, untuk lebih lengkapnya silakan Anda lihat di blog saya, yaitu blog saya ini, cari aja blog saya ini. Di sini akan ada yang lebih lengkapnya, program yang lebih lengkapnya. Pertama tadi kan egg yang kita pertama, yang player 1 dia memilih egg, kemudian komputer memilih apa? Dia akan memilih egg yang di tengah, misalkan seperti ini. Misalkan kita pilih egg di sini, maka dia akan di sini di picture 5 dia akan pilih. Walaupun di sini dia tetap akan picture 5. Kenapa? Karena itu adalah sudah programnya yang kita buat seperti itu. Programnya sudah kita buat seperti, logikanya sudah kita buat seperti itu. Ini kita hitung lagi. Jika ini belum terpenuhi juga, maka dia akan lanjut ke bawah. Berarti dia akan menampilkan picture box sudah terisi. Contohnya seperti ini dia. Kemudian, ini bukan program ini. Sekarang seperti ini. Picture box sudah terisi. Berarti kita mengklik picture box yang sudah ada isinya, maka dia akan seperti ini. Kemudian lanjut ke radio button 2, yaitu memakai 2 player. Sebelum memakai 2 player, kita deklarasikan dulu dia di atas. Kemudian if the picture box sama dengan background sama dengan 0, berarti the picture box, berarti semua picture box itu mulai dari picture 1 sampai 9, jika dia 0, maka dia akan mengeksekusi bagian di bawah ini. If player turns, apakah player turn itu? Player turn itu, maka kita deklarasikan dulu dia di atas seperti ini. Public vertical class. Private ball player turn false. Dia bernilai false. Jadi dia tidak aktif dulu. Jika dia false, the picture box egg background image egg, maka dia pertama kali akan menampilkan nilai egg. Kemudian player true, berarti player bermain. Kemudian cek apakah dia sudah menang atau belum. Jika ini sudah pilihan orang pertama sudah bermain, maka dia akan lanjut ke pemain keduanya. Kemudian si picture box background image sama dengan 0, dan player turn false. Dan cek kembali. Kemudian dia akan cek apakah sudah ada yang menang atau belum. Kemudian jika ini belum tereksekusi juga, maka dia akan lanjut. Sudah tereksekusi, maka dia akan lanjut ke bawah ini. Jika dia misalkan kita memilih picture box yang sudah ada gambarnya, maka dia akan menampilkan nilai seperti ini. Jika satu player atau 2 player yang belum terpilih, maka dia akan menampilkan pesan seperti ini. Dan kita lanjut ke kita tadi kan ada ini ada ininya, dan ada resetnya. Gimana sih program reset itu? Kayak apa sih? Dia seperti ini. Reset picture fade reset, maka kita buat dulu kelasnya picture box background image sama dengan 0, berarti semuanya dikembalikan 0 kembali, berarti kosong kembali. Kemudian jika reset itu ditekan, maka berarti kita klik double di reset ini, maka dia akan membuat sini. Kemudian buat reset, berarti dia memanggil kelas reset ini, berarti dia akan mengosongkan. Programnya simpel aja seperti itu, karena program kita sedikit
tidak terlalu sulit. Untuk lebih lengkapnya, program lebih lengkapnya, silahkan lihat di blog saya di sini. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan saja tanyakan ke akun Facebook saya yang nama, follow aja, ada aja Facebook saya di sini. Inilah Facebook saya. Jika ada yang kurang ataupun ingin bertanya, silakan ke sini. Kalau masih belum jelas, jika sudah jelas, maka saya akhiri tutorial hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.